Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Fadila dengan NIM 201299229 dari Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Tematik Terpadu. Saya akan mempresentasikan antar dan inter bidang studi. Belum menggunakan kaleidoskop topik interdisiplin antar mata pelajaran ditata kembali di antara konsep yang sama atau mirip dan munculnya pola dan rancangan melalui pendekatan antar mata pelajaran. Model integrate memadukan atau mencampurkan 4 mata pelajaran utama dengan menemukan persamaan keterampilan, konsep, dan sikap pada keseluruhannya. Selanjutnya, model pembelajaran integrate terpadu mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Pada tahap awal, guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Langkah berikutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Bidang studi yang integrasi misalnya matematika seni, dan bahasa, dan pelajaran sosial. Selanjutnya, karakteristik model integrate. Model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di beberapa mata pelajaran. Model pembelajaran integrate terpadu mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Dari berbagai bidang studi, selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Pada model ini, terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran berbeda namun memiliki tema yang tumpang tindih overlap. Dalam tahap ini, guru yang tergabung haruslah kompak serta memiliki skill yang tinggi. Tahap ini juga dapat membangun rasa percaya diri dan kepercayaan sebagai perancang model. Selanjutnya, model pembelajaran integrate sangat tepat diterapkan di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Penerapan model pembelajaran integrate pertama, mengkaji kurikulum berbagai mata pelajaran yang dimungkinkan dapat memunculkan ide untuk pembelajaran terpadu. Yang kedua, menentukan jenis mata pelajaran dan keterampilan yang akan dipadukan. Yang ketiga, memilih kajian materi, KD, indikator, dan keterhubungan. 4, disipliner utama ditemukan, konsep keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yaitu contoh model pembelajaran integrate kelas 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Temanya yaitu diri sendiri. KD Bahasa Indonesia menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan cara membuat sesuatu menulis. KD IPA mendekspresikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. KD IPS membaca peta lingkungan setempat, kabupaten, kota, provinsi dengan menggunakan skala. KD Matematika melakukan operasi perkalian dan pembagian. KD kehubungan yang dapat diskusikan adalah menulis petunjuk menggunakan alat peraga struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Model ini bisa digunakan untuk mengantisipasi atau mengkali apabila muatan kurikulum di sekolah terlalu banyak atau overload, sedangkan waktu terbatas. Di samping itu, cocok pula digunakan pada level pendidikan yang menjadikan siswa sebagai fokus dalam pembelajaran dan pertimbangan holistik. Dijadikan dasar teori dalam proses pertimbangan. Selain itu, sama halnya dengan model Webet. Dalam pengembangannya sebaiknya dilakukan secara tim, mengingatkan tingkat kompleksitasnya dan menentukan tema yang dijadikan fokus. Sama dengan model Seret, yaitu diambil dari konsep, prinsip, atau skill yang ada dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian antar bidang studi. Pembelajaran terpadu antar bidang studi adalah pembelajaran terpadu yang memadukan konsep, subkonsep, pokok bahasan, dan subpokok bahasan bidang studi yang satu dengan bidang studi lainnya. Satu pembelajaran memadukan materi matematika dan IPA, misalnya dikatakan sebagai pembelajaran terpadu antar bidang studi matematika dan IPA.
Pembelajaran terpadu juga biasa terjadi antara IPA, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Ditinjau dari cara memadukan materinya, di dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, guru terkadang masih memperhatikan secara tegas batas-batas antara bidang studi dengan yang lain. Namun kadang-kadang pula batas-batas antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain sudah sangat samar, hampir seperti tidak ada sekat yang membatasinya. Dalam mempraktiknya, jika suatu tema sudah ditetapkan, maka guru bersama siswa mengkaji tema tersebut dari sudut pandang masing-masing bidang studi. Berdasarkan tema tersebut, guru bersama siswa menentukan unsur-unsur bidang studi yang biasa dipelajari tanpa harus ada tumpang tindih dengan bidang studi yang lain. Jika suatu tema sudah ditetapkan, misalnya banjir, siswa diajak mempelajari aspek matematika, aspek IPA, dan aspek IPS dari banjir tersebut tanpa memperhatikan keterkaitan antara apa yang dipelajari dalam matematika, IPA, dan IPS. Sementara itu, bisa juga terjadi pembelajaran yang mengakibatkan siswa harus memadukan secara utuh beberapa atau bahkan semua bidang studi. Siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui aspek dari masing-masing bidang studi, melainkan harus mengaplikasikannya sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh. Umumnya hal ini terjadi dalam pembelajaran proyek. Selanjutnya yaitu contoh antar bidang studi. Contoh dari penggunaan pembelajaran antar bidang studi ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi saya tentang antar dan inter bidang studi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah aku kamu kritik aku